Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agis Buni Hakim, bernomor NIM 2008102093. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Di sini saya akan menjelaskan istilah yang harus diketahui oleh calon guru bahasa Arab, seperti bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Pada poin A, pengertian istilah-istilah tersebut secara singkat dan jelas. Pertama, bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan semua anggota masyarakat seperti keluarga dan masyarakat lingkungannya. Bahasa ibu juga merupakan bahasa pertama yang dipakai komunikasi seorang anak dengan orang tuanya, serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi yang pertama. Dalam artian bahasa ibu itu merupakan bahasa yang pertama kali kita tangkap. Salah satu contohnya yaitu ketika kita lahir kan kita masih bayi ya, otomatis kita belum bisa mengetahui bahasa-bahasa apa. Yang pertama kita tangkap yaitu yang keluar, yang diucapkan pertama itu tangisan atau tertawa. Kemudian lanjut bulan waktu dan waktu kemudiannya itu mulailah si bayi tersebut mendengarkan dan menangkap semua perkataan tersebut. Salah satu contohnya mama atau apa dan sebagainya. Kemudian bahasa pertama. Bahasa pertama merupakan bahasa yang pertama kita ketahui dan dalam artian tidak jauh dengan bahasa ibu, bahasa pertama tersebut. Bahasa pertama itu ketika kita berada di daerahnya masing-masing, otomatis itulah bahasa yang kita ketahui di sekitar lingkungan kita. Salah satunya contohnya di daerah Cirebon. Maka yang diketahui juga yaitu bahasa Cirebon tersebut. Kalau kita semenjak kecil SD dan sebagainya di daerah Banten, maka yang kita ketahui dan kita pelajari otomatis setelah bahasa ibu yaitu bahasa daerah tersebut. Dalam artian bahasa pertama itu bahasa yang kita temui atau asal kita bertumbuh menginjak dewasa. Kemudian bahasa daerah. Bahasa daerah juga merupakan bahasa tempat asal kita dilahirkan. Termasuk itu namanya bahasa daerah, seperti bahasa daerah Sunda, bahasa daerah Banten, Jakarta, Betawi, Batak, Papua, Bali, Jawa Timur, Surabaya, Malang, dan sebagainya. Masih banyak lagi karena cakupannya di Indonesia itu sangat luas. Untuk keperluan daerah pendidik ya sangat perlu untuk memahami bahasa-bahasa daerah tersebut. Maka dari itu kita mulai dari kita sekarang, mari kita tuangkan dan kita jangan hilangkan bahasa daerah-daerah tersebut karena merupakan bahasa daerah juga sangat penting. Kemudian bahasa kedua yaitu runtutan dari bahasa ibu, bahasa pertama. Kemudian bahasa kedua itu merupakan digunakan oleh anak setelah menguasai bahasa pertamanya. Pemahaman bahasa kedua itu merupakan proses pemahaman bahasa yang kompleks dan bertahap, baik yang dialami oleh anak maupun orang dewasa, baik bahasa lisan maupun tulisan. Pada tokoh terdahulu
Ellis pada tahun 1989 menyatakan bahwa pemrograman bahasa kedua merupakan proses yang kompleks dan mencakup banyak faktor yang saling berhubungan. Ada 3 macam pengaruh proses bahasa tersebut, itu proses penerjemahan, terus pengaruh pada morfem terkait. Pengaruh bahasa pertama itu sangat lemah padu kata dengan proses penerjemahan urutan kata, dan maka itu secara tahap kita salah satu contohnya baru mengenal apa, bagaimana, lagi ngapain, mau kemana, serangkaian kata dah. Nah kita semakin kita menginjak dewasa pada salah satunya di tingkat SD, otomatis kita akan menambah pengetahuan bahasa lain, seperti gimana cara kita mengucapkan perkataan bahasa yang benar, tertata lah kurang lebih seperti itu. Kemudian bahasa nasional merupakan bahasa varian bahasa, misalnya dialek yang memiliki jenis hubungan de facto atau de jure dengan seiringan dan melalui perluasan teoriti merupakan duduk yang mereka duduki. Sebutan ini dipengaruhi oleh beragam sebuah bahasa nasional maupun mewakili identitas nasional sesuatu bangsa atau negara. Bahasa nasional secara alternatif mampu merupakan sebuah penetapan yang diberikan pada suatu bahasa atau lebih yang diturunkan sebagai bahasa pertama di teritori sebuah negara. Bahasa Manda sangatlah beragam. Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia. Bahasa itu sendiri merupakan alat utama yang digunakan manusia untuk menyampaikan pesan maupun informasi kepada yang lain. Dengan kata lain, bahasa sebagai alat komunikasi. Kemampuan berbahasa seorang menunjukkan pula kecakapan seorang dalam berkomunikasi untuk mengikuti perkembangan zaman modern, seperti yang kita pelajari bahasa lokal atau bahasa sendiri, melainkan mempelajari bahasa asing juga sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan kualitas berbahasa dalam kehidupan manusia. Salah satunya kita berada di Indonesia ini, yaitu termasuk Indonesia bahasa nasional juga. Seperti itu. Kemudian dan yang terakhir, bahasa asing. Bahasa asing merupakan proses pembelajaran, merupakan proses yang harus dipelajari, proses mempelajari bahasa yang digunakan sebagai bahasa komunikasi dan lingkungan seseorang. Akan tetapi bahasa tersebut hanya dipelajari di sekolah dan tidak dipergunakan sebagai komunikasi sehari-hari. Dalam hal ini bahasa asing tersebut seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan masih banyak lagi. Nah, terutama kita yang jurusan bahasa Arab, termasuk bahasa Arab juga. Pada poin B, yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan antara istilah tersebut. Tentunya dari bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing, atau lain semuanya itu sama, karena dalam berbahasa mungkin yang membedakan antaranya fase-fase pertumbuhan kita untuk mempelajari sebagaimana mestinya sudah ada tatarannya, otomatis perbedaannya seperti itu. Untuk persamaannya semua sama-sama kata yang awal bunyi diucapkan untuk semua untuk berkomunikasi dengan sesama orang. Kemudian pada poin C, jelaskan posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia dari istilah. Nah, terutama sangatlah penting karena apa? Kita yang bermukim di daerah Indonesia, terutama kita tidak langsung untuk memakai bahasa Arab tersebut. Nah, dengan cara kita mempelajari bahasa-bahasa yang pertama itu
kita supaya lebih menuangkan materi-materi tersebut supaya agar dipahami oleh ke pendidik tersebut, terutama sebagaimana yang kalau di daerah masing-masing daerah ya kita harus menyelesaikan itu untuk lebih mampan. Tapi dalam artian kita tidak boleh harus mempatok langsung seperti itu saja, tetapi juga kita harus ada fase-fasenya seperti itu untuk supaya daya tangkap anak tersebut bisa memahami. Baik, kita lanjut yang kedua, yaitu uraikan pengertian, persamaan dan perbedaan antara pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Dari kedua istilah di atas, mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pembelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia? Nah, kita lagi-lagi membahas tentang pemerolehan bahasa. Apa sih itu pemerolehan bahasa? Pemerolehan bahasa atau disebut language acquisition adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Kapasitas ini melibatkan berbagai kemampuan sebagai sintaksis, fonetik, dan kosakata yang luas. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa merupakan proses berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa, jadi tidak beda, tidak ada, masih terkaitan dengan pemerolehan dan pembelajaran bahasa. Kemudian biasanya dibedakannya dengan pembelajaran bahasa yang diperoleh biasa berupa vokal seperti pada bahasa lisan atau manual seperti bahasa isyarat berupa pemerolehan bahasa biasanya merujuk pada pemerolehan bahasa pertama yang mengkaji pengenalan anak terhadap bahasa ibu mereka, dan pemerolehan bahasa kedua yang mengkaji dan seterusnya. Berarti dalam artian pemerolehan bahasa itu merupakan tidak jauhnya lagi dengan yang di atas tentang bahasa ibu, bahasa pertama dan sebagainya. Untuk tahap-tahap kita ada yang mengkulik bahasa pemerolehan bahasa tersebut. Pembelajaran berkaitan dengan proses-proses yang terjadi pada waktu seseorang kanak-kanak mempelajari bahasa kedua. Nah, dalam artian juga tidak jauh dari kaitan-kaitan bahasa tersebut. Ada dua pengertian mengenai pemerolehan bahasa pertama. Bahasa yang pertama itu pemerolehan bahasa mempunyai pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak tiba-tiba. Kedua, pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gerudal yang muncul dan prestasi motorik, sosial dan jadi diantaranya itu mendadak secara tiba-tiba dan secara atau muncul dari prestasi yang dimiliki pada manusia tersebut atau pada tersebut. Terus menurut ahli pada tahun 1995 Salaman 77 mengatakan bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak awal, mempunyai interaksi dengan sesama anggota masyarakat, bahasanya seperti keluarga. Kemudian pemerolehan bahasa dapat dibagi atas bagian yang penting, yaitu perkembangan prasekolah, perkembangan ujaran kombinatori, dan perkembangan masa sekolah. Pemerolehan bahasa jadi seperti dapat kajian komunikasi permulaan. Terus pemerolehan juga dapat dibedakan dalam 5 hal. Yang pertama, memiliki ciri-ciri sama dengan pemerolehan bahasa pertama. Kemudian bahasa secara bawah sadar. Terus kemudian bahasa kedua seperti kedua seperti
memungut bahasa kedua. Pemodelan bahasa kedua seperti memungut bahasa kedua dalam artian meniru tidak jauh dari bahasa kedua tersebut. Kemudian mendapat pengetahuan secara implitis sedangkan dapat secara eksplisis dan seperti itu. Kemudian yang terakhir, membantu kemampuan anak untuk mendalam sekali. Sedangkan pembelajaran bahasa merupakan upaya membelajarkan siswa. Kegiatan ini merupakan cara efektif dan efisien upaya dilakukan siswa untuk menganalisis pembelajaran. Terus upaya-upaya yang dilakukan dapat berupa analisis tujuan dan karakteristik studi siswa untuk menganalisis sumber belajar, menentukan strategi pengorganisasian, terus isi pembelajaran, menetapkan strategi penyampaian belajar, menetapkan pengolahan pembelajaran, prosedur, dan hasil pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, setiap pengajar harus memiliki keterampilan dan memilih strategi pembelajaran tersebut. Jadi sebagai pengajar kita harus memilih dan mempengaruhi kepada pendidik supaya daya tangkap kita dipahami semaksimal mungkin. Belajar pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan belajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Hal ini sangat relevan dengan kurikulum 2004 lalu bahwa kompetensi pembelajar bahasa diarahkan ke dalam 4 subaspek, yaitu membaca, berbicara, menyimak, dan mendengarkan. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiran pada tahun 1999, pembelajaran bahasa adalah keterampilan komunikasi yang dikembangkan dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan yang dimaksud dalam artian itu seperti daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri. Strategi pembelajaran bahasa tidak jauh kembali lagi ke pembelajaran sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Tidak jauh dengan pembelajaran bahasa ini, terutama bahasa Indonesia. Tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan, metode, teknik mengajar, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, udah istilah di atas, mana yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pembelajaran bahasa Arab di sekolah yang ada di Indonesia. Dalam artian menurut saya pribadi, kita untuk memahami pemerolehan dan pembelajaran bahasa itu sangat penting kedua-keduanya, karena pertama juga untuk saling berkaitan antara pemerolehan dan pembelajaran, semuanya itu sama-sama berarti untuk mempelajari pembelajaran bahasa Arab yang ada di Indonesia. Baik, kita sambung lagi dengan yang ketiga, yaitu uraian secara singkat dan jelas dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan implementasi dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Pentingnya mendalami metode pembelajaran bahasa pada prinsip menjadikan pembelajaran bahasa Arab sangat menunjang dan membuka wawasan baru khususnya bagi pengajar bahasa Arab. Karena dan menggunakan metode, sistem, dan prinsip yang benar dan sesuai, maka guru akan mudah untuk menyampaikan metode-metode pembelajaran bahasa Arab tersebut, terutama lebih-lebihnya di daerah Indonesia. Adanya bahasa Arab sebagai bahasa kedua bagi siswa, tentu metode, sistem, dan prinsip haruslah diterapkan sesuai proporsinya. Dengan upaya tersebut, harapan tercapai tujuan pelajaran bahasa Arab agar dapat dipahami dan benar. Bahasa Arab di dalam bahasa Indonesia itu sebagai
bahasa yang kedua untuk mempelajari syariat-syariat Islam, khususnya bagi pelajar juga harus mengetahuinya tentang bahasa Arab tersebut. Kemudian teori-teori kebahasaan tersebut, di antaranya yang pertama itu kemampuan berbahasa, sebuah proses kreatif. Maka pembelajaran harus diberi kesempatan yang luas untuk menguasai ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya, bukan sekedar menirukan dan menghafalkan saja. Pada intinya dari kemampuan berbahasa juga harus benar-benar paham, jangan hanya menirukan dan menghafalkan saja, berarti harus benar-benar ngerti, mulai dari arti, pemahaman, dan penerapan kata-kata tersebut. Jangan hanya menghafalkan aja. Sebelah satunya contoh maktabun, meja, kursiun, kursi, kan cuman metode menghafal, jadi kita juga harus mempraktikannya. Seperti salah satu contohnya percakapan, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluk, alhamdulillah bil khair, min aina anta, ana min Cirebon. Salah satu, jadi kita bisa untuk mengucapkan saran tersebut. Kemudian pemilihan materi pembelajaran. Pemilihan materi pembelajaran tidak ditekankan pada hasil analisis kontrastif, melainkan pada kebutuhan komunikasi dan penguasaan fungsi-fungsi bahasa. Dalam artian kita harus mana yang harus dipakai untuk kedepannya dan untuk keperluan kita. Yang terakhir itu kaidah atau grammar, nahwu. Dalam artian sepanjang hal itu diperlukan oleh pembelajar sebagai landasan untuk dapat mengkreasi ujaran-ujaran sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Nah, grammar juga kita penting karena untuk merangkai kata-kata sebuah ucapan yang benar dan berbobot. Jadi kita harus mengetahui kaidah-kaidahnya nahwu, seperti kaidah-kaidah nahwu dalam artian untuk percakapannya. Kemudian apa sih implementasi bahasa Arab sebagai bahasa asing? Implementasi itu merupakan dari bahasa Inggris, yaitu to implement, yang arti mengimplementasikan, merupakan penyediaan sarana melaksanakan suatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Ada juga mengatakan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terinci. Biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Dalam artian implementasikan bahasa sebagai bahasa asing itu sudah benar-benar direncanakan dan tersusun. Tidak sembarang kita harus mengklaimkan sebagai bahasa Arab sebagai bahasa asing. Jadi kita dari para ilmuwan terdahulu benar-benar sudah disusun mengatakan bahasa Arab itu sebagai bahasa asing untuk memudahkan semua yang ingin mendalami khususnya agama. Kemudian poin yang ketiga, yaitu yang terakhir, adalah jelaskan hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai asing? Kalau menurut saya pribadi sangat penting hakikat memahami sebagai calon guru itu, memahami hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai asing. Hakikat pembelajaran bahasa Arab menurut teori Trianto dalam Nuha pada tahun 2012 di halaman 153 pada bukunya, pembelajaran berasal dari kata ajar yang kemudian menjadi sebuah kata kerja, berupa pembelajaran. Sebenarnya merupakan sebuah aspek kegiatan manusia yang kompleks. Hal ini tersebut tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan detail. Adapun maksud di atas, jadi pembelajaran itu mencakup hal yang wawasan yang luas sama sekali,
tidak sedikit ruangannya. Jadi ruang lingkup yang sangat luas dalam pembelajaran tersebut. Dalam makna yang lebih kompleks, hakikat dari pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk mempelajarkan peserta didiknya, mengadakan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap kepercayaan pada peserta didik. Dan pada hakikatnya pembelajaran itu merupakan interaksi berkelanjutan. Ya, sangat penting teman-teman. Mendapatkan bahwa khusus bahasa Arab yang ada di Indonesia ini, jika kita melihat gejala penggunaannya di masyarakat, bisa juga sebagai bahasa asing, bisa juga sebagai bahasa kedua. Ya, mau tidak mau dikatakan bahasa kedua ya. Soalnya di Indonesia kan sudah punya membaca bahasa sendiri yang otomatis sudah mencirikan. Jadi kata kemakan juga bahasa Arab sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Tapi kita juga harus perlu mempelajarinya untuk mendalami syiar-syiar agama Islam. Adapun mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang mencakup 4 kecakapan bahasa, yakni istima, mendengarkan, kalam, berbicara, qiraah, membaca, dan kitabah, menulis. Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji agama Islam, sejarah-sejarah Islam terdahulu, dan sebagainya mestinya. Dengan demikian peserta didik diharapkan memiliki wawasan budaya dan pernyataan tersebut dan dapat dipahami secara formal bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan bahasa asing yang sudah resmi dinyatakan sebagai bahasa asing tersebut. Mulai dari segi bahasa asing, mulai dari tujuan, materi, sampai metode. Dengan demikian, jika ada kalangan tertentu di Indonesia yang menganggap bahasa Arab bukan bahasa asing, maka itu tidak resmi karena di luar patokan yang ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Nah, jangan ragu kita, jangan minder kita untuk belajar bahasa Arab, orang kita tinggal di Indonesia, jadi kita bahasa Arab juga termasuk penting untuk dipelajari dan dipraktikkan sehari-hari, sebagaimana khususnya untuk calon guru, untuk melatih diri kita sendiri juga supaya para peserta didik juga tahu bahasa Arab itu penting. Terus faktor-faktor utama yang berkaitan erat dengan pemerolehan bahasa asing adalah bahasa pembelajaran, faktor eksternal pembelajaran, faktor internal pembelajaran, terus faktor internal pembelajar dan pembelajaran sebagai individu. Adapun ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab itu merupakan atau meliputi unsur-unsur kebahasaan, terdiri atas tata bahasa seperti qawaidul imla, lugha, kosakata mufradat, terus pelafalan dan ejaan, aswat arabiyah, huruf-huruf hijaiyah, terus berbicara, qiraah, katabah, dan sebagainya. Terus mengapa calon guru harus mengetahui hakikat pembelajaran sebagai bahasa Arab? Karena ya secara tidak sinkron ya harus sebagai calon guru bahasa Arab juga harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.